Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diskusi Hukum. Pada kesempatan ini akan dikaji tentang seputar pertanyaan-pertanyaan tentang waris ya, tentang gugatan waris. Ada beberapa pertanyaan terkait eh, pengajuan gugatan waris. Yang pertama, ini pertanyaannya, apakah dalam gugatan waris yang pewarisnya beragama Islam, sementara para tergugatnya lebih dari satu orang yang tempat tinggalnya berbeda, pengadilan agama mana yang berwenang mengadili? Ini pertanyaan pertama ya. Ini dijawab bahwa jawabannya adalah di tempat kediaman salah satu dari tergugat atas pilihan penggugat. Misalkan seseorang meninggal memiliki 3 orang anak, misalkan memiliki 3 orang anak, kemudian meninggalkan harta berupa panah atau benda-benda yang tidak bergerak misalkan atau sejenisnya ya. Misalkan ini anak pertama sebagai penggugat tempat tinggalnya di Kabupaten Demak. Sementara adiknya atau anak yang kedua tinggalnya di Kabupaten Jepara, yang ketiga anak yang ketiga tinggalnya di Kabupaten Kudus. Ini pihak penggugat tadi bisa mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jepara atau di Pengadilan Agama Kudus di tempat tinggal tergugat atas pilihan penggugat. Jawaban berikutnya, jika objek sengketanya adalah benda tetap atau benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di pengadilan yang mewilayahi objek sengketa berada. Seperti tadi ya, ada ahli waris di 3 kabupaten berbeda. Yang satu di Demak sebagai penggugat misalkan ini, yang satu di Jepara, yang satu di Kudus. Oh, ternyata objek sengketa yang menjadi objek gugatan ternyata di Kudus. Maka penggugat tadi mengajukan gugatan di Kudus ya. Penggugatnya ada di Kudus, objek sengketanya ada di Kudus. Maka Pengadilan Agama Kuduslah yang menjadi tempat untuk mengadili perkara tersebut, perkara waris tersebut. Baik, ada pertanyaan yang berikutnya. Tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan tempat tinggal tergugat. Nah, tempat tinggal tergugat ini yang dimaksud adalah tempat kediaman atau tempat alamat tertentu atau tempat kediaman senyatanya. Misalkan berdasarkan KTP, di tergugat ini tinggalnya di Kabupaten Kudus misalnya. Misalkan desa Loram Wetan, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus misalkan. Di tempat itu, tempat kediaman, rumahnya di situ. Nah, meskipun dia ada di Loram misalkan, tapi ternyata dia tinggalnya itu di Ngembalrejo. Rumahnya di situ, tempat tinggalnya di situ. Cuman KTP-nya ini belum sempat diubah karena dia setelah menikah misalkan punya tempat tinggal baru. Itu tempat tinggal baru yang tempat tinggal senyatanya seseorang atau tergugat tersebut berada, maka itu bisa digunakan sebagai alamat gugatan dalam perkara waris bahwa tergugat bertempat tinggal di alamat tersebut. Ada kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan relatif kompetensi atau kompetensi relatif?
yang dikenal dengan istilah aktor sequitur forum re atau forum domisili, yaitu kewenangan mengadili untuk berdasarkan domisili atau wilayah hukum. Dalam hal domisili itu yang dimaksud domisilinya siapa? Yang dimaksud domisili adalah domisili tempat tinggal tergugat. Begitu ya. Jadi domisili ya domisili tergugat. Kalau penggugatnya mengajukan gugatan maka melayangkan di tempat tinggal tergugat. Kalau penggugat di tempat misalkan di Jepara kok tergugatnya di Pati, maka dia mengajukan gugatan di Pati. Kalau penggugatnya di Blora, kemudian tergugatnya di Demak ya mengajukannya di Pengadilan Agama Demak. Baik, berikutnya ada pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan relatif kompetensi? Kompetensi relatif itu apa dalam perkara waris? Yaitu kewenangan untuk mengadili oleh suatu pengadilan berdasarkan daerah atau wilayah hukumnya. Tadi sudah dijelaskan ya. Misalkan ini. Ada penggugat tempat tinggal di Kabupaten Kudus. Sementara tergugatnya di Kabupaten Demak. Maka penggugat ini melayangkan surat gugatannya di Kabupaten Demak. Tetapi karena tergugat ini merasa kok jauh ya, padahal dia tempatnya kan di Kudus, ini lebih baik dimasukkan gugatan waris di Pengadilan Agama Kudus. Nah, ini Pengadilan Agama Kudus ini menolak. Kenapa? Menolak gugatan itu. Bahasa hukumnya itu DNO atau Niet onafhankelijk verklaard atau gugatan tidak dapat diterima ya. Karena dalam putusan pengadilan ditolak dan tidak diterima itu berbeda ya. Jadi bukan ditolak tapi tidak dapat diterima atau di NO. Sehingga nanti penggugat ini tetap mengajukan gugatannya di tempat tinggal tergugat. Demikian, jangan lupa ya kawan-kawan di like, komen, subscribe, dan tinggalkan komentar yang positif. Jika ada pertanyaan-pertanyaan lain, silakan dicantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.